jadi kalau ingin polisi yang profesional, menurut saya solusinya sederhana. Tingkatkan standar masuknya. Kalau bapak-bapak akan nerimanya, ya datang Polri, udah ini kalian didik ini ya, jadi nggak jadi kalian didik, 4 bulan harus selesai jadi polisi, ini harus sekian, selesai nggak selesai balikin. Gawat, jadi seperti terminal yang dilewatkan saja bayar pas, udah keluar dia. Nah, jadi minimal S1 untuk jadi polisi, menurut saya itu lebih pas. Karena dia penjaga peradaban. Kenapa? Karena hukum itu ilmu, bukan naluri. Polisi harus belajar ilmu hukum, kriminologi, psikologi, dan sosiologi sebelum bisa memahami tugasnya. Kedua, mari buka jalur polisi mahasiswa. Saya menawarkan saja ini Pak, apakah bisa? Ada banyak mahasiswa kita, mulai mahasiswa hukum, teknologi informasi, dan yang lain-lain. Kedokteran yang tadi saya sebutkan juga bisa. Ide yang lebih progresif. Perbanyak SIPSS, jalur sarjana yang eksklusif ini, padahal justru ini harus diperbanyak. Polisi dengan latar belakang akademik akan lebih siap menangani kasus kompleks, dan seterusnya. Saya mengusulkan ini Pak Kademdiklat, karena pikiran saya begini, saya usul juga ke teman-teman di Komisi 3. Ketika KUHAP kita siapkan, yang baru ini nanti, dialah sebenarnya orang terdepan di situ. Cita-cita saya, dan kalau setuju, mestinya di setiap Mabes Polri, setiap Polda, sampai di Polres, bahkan di Polsek, saya ingin mengusulkan dibentuk mall pelayanan keadilan. Terbuka di situ. Satu lantai, full semua itu para jago-jago yang menyelesaikan ini. Dan itu membutuhkan pendidikan. Jadi tidak semua laporan polisi harus dikirim cepat. Selesaikan aja di situ. Usul saya, mall pelayanan keadilan, terbuka aja begitu. Selesai, itulah restoratif justice. Sedikit lagi nih pimpinan, itulah restoratif justice yang saya maksudkan. Nah, apakah pikiran ini masuk dalam kurikulum kita? Saya menyarankan. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam mitos bahwa polisi hanya butuh fisik yang kuat. Menurut saya tidak. Polisi yang baik adalah mereka yang mampu berpikir sebelum bertindak. Dengan jalan berpikir saya ini, pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa di masyarakat polisi sangat dicintai. Buktinya, kalau udah ada penerimaan calon polisi, beribu-ribu yang daftar. Meski banyak juga yang marah-marah. Jadi ini kayak anu lah ini. Kadang cinta, kadang benci. Benci tapi rindu lah. Oke. Jadi kita akan bilang, untuk apa bang kita cari standar pendidikan masuk polisi? Nanti kan kita didik juga. Menurut saya tidak. Nah, dengan pikiran saya ini saya akhiri nih pimpinan. Saya ingin bagian pendidikan kita ini menjadi garda terdepan, merancang berapa tahun ke depan ini untuk kita penuhi yang saya sampaikan dan disampaikan teman-teman tadi. Garis bawah saya adalah mari kita ciptakan mall pelayanan keadilan yang selesai dalam 1 kali 24 jam, kasus-kasus kecil di situ. Dan itulah restoratif justice. Dan kalau itu terjadi, maka tidak penuh, tidak overkapasitas lapas. Nah yang kedua, berhentilah bottleneck dari apa yang bapak-bapak buat ini. Kan menjadi bottleneck ini tadi kan, dari bawah begitu mau masuk jenderal, habis dia karena jabatannya sangat terbatas. Mungkin mall pelayanan keadilan menjadi yang terbaik untuk kita berikan. Itu kontemplasi saya, sekaligus pertanyaan saya, sekaligus dukungan saya untuk Lemdiklat kita. Hanya Lemdiklat yang punya visi besar ke depan. Menurut saya, Polri yang kita harapkan ini bisa seperti yang kita inginkan. Selamat bertugas teman-teman semua. Terima kasih pimpinan.